Sampurasun Rahayu Sagung Dumadi. Pajajaran merupakan kerajaan besar dengan rajanya Prabu Siliwangi. Kerajaan ini sangat terkenal di tanah Jawa. Di balik kebesaran kerajaan Pajajaran, ada banyak peristiwa yang menyangkut para pembesar kerajaan ini. Peristiwa tersebut masih menjadi misteri sampai sekarang. Misteri tersebut meliputi hilangnya tokoh-tokoh besar Pajajaran, termasuk salah seorang senopati Pajajaran, yaitu Prabu Jaya Prakosa atau Jaya Perkasa. Sebagian masyarakat Jawa Barat memanggil senopati Pajajaran tersebut dengan panggilan Eyang Jaya Perkasa. Prabu Jaya Prakosa atau Eyang Jaya Perkasa merupakan salah seorang tokoh sentral yang penuh misteri dan mitos. Ceritanya melegenda sampai sekarang. Misteri dan mitos Eyang Jaya Perkasa yang menjadi pembicaraan di masyarakat, yaitu ia bukanlah meninggal layaknya manusia biasa, melainkan ngahyang atau moksa atau tilem. Cerita ngahyangnya Eyang Jaya Perkasa menambah kesan mistis dan betapa saktinya senopati Pajajaran tersebut. Apalagi banyak cerita yang mengatakan di beberapa tempat terdapat beberapa peninggalan yang berkaitan dengan Eyang Jaya Perkasa. Peninggalan-peninggalan Eyang Jaya Perkasa tersebut ada yang berupa batuan, mata air, air terjun, dan banyak lagi peninggalan lainnya. Hal itu wajar karena Eyang Jaya Perkasa merupakan seorang senopati yang bertanggung jawab atas ketentraman dan kedamaian Pajajaran. Dari banyaknya peninggalan Eyang Jaya Perkasa, ada satu peninggalan yang dikaitkan dengan ngahyangnya Eyang Jaya Perkasa. Peninggalan tersebut berada di Dayeuh Luhur Sumedang. Banyak cerita yang mengatakan di Dayeuh Luhur itulah Eyang Jaya Perkasa ngahyang atau tilem. Wujudnya menghilang entah kemana, dan yang tertinggal hanyalah tongkat saktinya. Tongkat tersebut sampai sekarang masih tertancap di puncak Gunung Rengganis. Benarkah Eyang Jaya Perkasa menghilang atau tilem atau meninggalnya layaknya manusia biasa? Dan benarkah yang ada di Gunung Rengganis tersebut adalah tongkat saktinya Eyang Jaya Perkasa? Banyak versi yang berkembang di masyarakat tentang misteri tongkat sakti dan hilangnya
wujud Eyang Jaya Perkasa. Sebagian besar masyarakat percaya bahwa benda yang ada di puncak Gunung Rengganis tersebut benar-benar tongkat saktinya Eyang Jaya Perkasa. Begitupun dengan sosok Eyang Jaya Perkasa. Banyak masyarakat percaya bahwa Eyang Jaya Perkasa menghilang atau tilem. Itu semua karena sosok Eyang Jaya Perkasa merupakan senopati sakti Pajajaran, sehingga kehidupannya, ilmunya, dan benda-benda milik Eyang Jaya Perkasa diselimuti misteri. Bahkan di sekitar jalan menuju petilasannya yang ada di daya luhur ini pun penuh dengan misteri. Bagi teman-teman yang pernah melakukan perjalanan ke situs Eyang Jaya Perkasa yang ada di daya luhur ini, tentu pernah melihat tulisan pakaian batik hanya sampai di sini. Tulisan ini merupakan salah satu misteri yang mengandung pertanyaan besar bagi setiap pengunjung yang akan menuju situs Eyang Jaya Perkasa. Untuk siapa pesan tulisan ini dan apa makna tulisan ini? Menurut beberapa artikel dan sumber-sumber yang kami temui, tulisan ini sebenarnya merupakan sebuah amanat dari Eyang Jaya Perkasa kepada Prabu Gesan Ulun. Amanat tersebut untuk disampaikan kepada keturunan dan semua orang yang akan datang ke situs ini. Sebuah pesan penting bagi para pengunjung dan siapapun. Apabila datang ke tempat ini, haruslah memiliki hati yang bersih dan tidak bercorak ketika hendak melakukan ziarah dan berdoa di makam para leluhurnya. Kita kembali ke pertanyaan yang pertama. Benarkah benda yang ada di situs Eyang Jaya Perkasa ini merupakan sebuah tongkat, dan benarkah Eyang Jaya Perkasa menghilang atau tilem atau meninggal layaknya seperti manusia biasa? Menurut masyarakat daya luhur, cerita tongkat sakti dan ngahyangnya Eyang Jaya Perkasa hanyalah mitos belaka. Seandainya itu mitos, lalu apa sebenarnya benda yang ada di puncak Gunung Rengganis itu? Dan seandainya Eyang Jaya Perkasa meninggal layaknya manusia biasa, di manakah makamnya? Dari berbagai sumber yang kami kumpulkan, termasuk cerita masyarakat sekitar, benda yang ada di puncak Gunung Rengganis ini bukanlah tongkat sakti Eyang Jaya Perkasa seperti cerita yang tersebar di masyarakat dan media sosial, melainkan tumpukan batu kecil yang sangat rapat yang membentuk sebuah tiang, atau dengan kata lain menhir atau tugu.
Inilah petilasan Eyang Jaya Perkasa yang penuh mistos dan misteri. Menurut beberapa cerita, benda ini merupakan tanda atau ciri yang menandakan bahwa tempat ini pernah dijadikan tirakatnya Eyang Jaya Perkasa. Bagaimana tempat ini bisa diyakini merupakan salah satu petilasan Eyang Jaya Perkasa? Awal cerita, ketika peperangan dengan Kesultanan Cirebon selesai, Eyang Jaya Perkasa menghadap Prabu Gesan Ulun dengan membawa kekecewaan. Karena sang raja telah meninggalkan ibu kota Sumedang Larang, yaitu Kutamaya, tanpa melihat ciri Hanjuang yang ia tancapkan. Meskipun ada rasa kecewa, tetapi Eyang Jaya Perkasa merupakan senopati yang selalu hormat dan patuh. Ia akan tetap mengabdi kepada sang Raja Sumedang Larang sesuai yang diamanatkan dari Prabu Siliwangi. Setelah bertemu dengan Prabu Gesan Ulun dan mengeluarkan segala kekecewaannya, sang Pati Jaya Perkasa pamit untuk melakukan tirakat di puncak Rengganis ini. Sampai suatu hari, ada beberapa penggawa menengoknya dan ternyata sang Pati telah hilang dari tempat pertapaannya. Para penggawa tersebut berinisiatif membuat tanda atau ciri sebagai tanda di tempat inilah sang tokoh pernah bertirakat, dan dari peristiwa itulah Eyang Jaya Perkasa dikatakan ngahiang atau tilem. Benarkah Eyang Jaya Perkasa ngahiang atau tilem atau meninggal layaknya manusia biasa? Ada beberapa versi yang kami temukan. Sebagian mengatakan Eyang Jaya Perkasa itu ngahiang atau tilem. Versi yang lain mengatakan Eyang Jaya Perkasa meninggal layaknya manusia biasa. Kalau meninggal, di manakah letak makamnya? Masih menurut sumber-sumber yang kami temui dan pelajari, sebenarnya Eyang Jaya Perkasa bukan ngahiang atau tilem yang diyakini oleh sebagian masyarakat. Tetapi setelah ia bertirakat, Eyang Jaya Perkasa turun dari puncak Gunung Rengganis menuju Cigobang untuk menemui Ibu Ratu Cukang Gedeng Waru, istri pertama Prabu Gesan Ulun. Setelah menemui Ratu Cukang Gedeng Waru, Eyang Jaya Perkasa melanjutkan perjalanan menuju sebuah kampung yang disebut Kampung Baginda. Di Kampung Baginda, ia menemui putra-putranya Prabu Siliwangi yang terakhir, yaitu Pangeran Istihilah Kusuma atau Prabu Sutra Ngumbar dan Pangeran Sastrapura Kusuma
atau Prabu Sutra Bandera. Menurut beberapa cerita, selama berada di kampung Baginda, Eyang Jaya Perkasa mengubah wujud aslinya menjadi orang biasa dan berbaur dengan masyarakat setempat. Semua ia lakukan untuk menghilangkan jejak supaya tidak diketahui dan dicari oleh pihak kerajaan. Dan di kampung Baginda tersebut, Eyang Jaya Perkasa mendalami ilmu yang berkaitan dengan agama Islam hingga tutup usia. Menurut beberapa tokoh, inilah makam Eyang Jaya Perkasa yang sebenarnya. Ashadu syahadat Sunda anu kagungan ratu pasti, buyut lembur mangun sari, kikis nyelir di kalinganan, di kandang-kandang manusia, urip kawasa milawang raksamala, alit mandek di satengahing jagat, nitihan baganing berang, nitihan baganing puting, nitihan jungjungan langit, nitihan bujal buana, bumi manik lemah langit. Eyang Jaya Perkasa bukanlah ngahiang seperti cerita sebagian masyarakat, melainkan meninggal layaknya manusia biasa, dan disinilah makam yang sebenarnya. Dalam perjalanan mengungkap misteri ngahiangnya Eyang Jaya Perkasa, ada sebuah pesan. Sebuah perjalanan hidup seseorang yang telah lalu tentu menyimpan banyak misteri sehingga menimbulkan banyak versi. Hanya si pelakulah yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sang tokoh pernah berpesan untuk anak cucu dan generasinya. Kita sebagai generasi penerus seharusnya lah memiliki hati yang bersih dan tidak bercorak dalam menyikapi hal-hal yang berbeda. Karena perbedaan itu merupakan hal yang wajar dan kita bisa memilih mana yang terbaik yang diyakini oleh kita semua. Wallahu afiq, akhwami Thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.